di sini aja. Ini sih ya. Jadi ya. Iya. Mulai. Ini dengan Mbak Diva ya. Iya betul ya. Saya mengucapkan terima kasih Mbak Diva sudah meluangkan waktunya bersama saya. Dan pastinya Mbak Diva ini pasti menceritakan hal yang apa ya? Jadi Mbak Diva ini kepikiran gitu ya. Iya sih Bu. Di padat-padatnya kerja dan sampai kemana di sini juga berjalan. Dari Mbak Diva ini. Alhamdulillah baik. Ini habis kegiatan dari mana Mbak? Sama Ini dari kampus sih Bu ini tadi. Terus kebetulan ketemu sama teman dulu. Kita ngobrol sama teman. Terus dia ngomongin ibu biasanya. habis perkuliahan apa? Perkuliahan statistika. Oh, statistik. Berarti udah semester 5 ya? Betul. Gimana rasanya di semester 5 ini? Aduh, gimana ya Bu? Ibu sih tahu lah ya. Berakanya itu loh Bu. Pastinya kayak gak ada habisnya gitu. Sampai lah. Banyak keberatan yang tak terduga gitu ya? Iya. Oke. Terus selain perkuliahan gitu, Mbak Diva ada kegiatan apa? Mungkin kerja ya Bu ya. Kerja apa Mbak Diva? Kebetulan sih isi acara kayak waktu ada hajatan gitu. Nah itu kayak ya udah kayak apa sih bisa ada di situ. Sering banget gitu. Bisa dibilang alhamdulillah serius. Pasti Mbak Diva ini ya capek ya, itu bukan bersama keluarga gitu. Dibilang capek ya Bu. Lagi kayak PP naik kereta Jakarta Surabaya gitu. Kayak ya udah jalan aja. Gimana rasanya naik kereta dari Jakarta ke Surabaya sampai lagi? Gede bukunya ngejajah ya Bu. Jadi kayak capeknya itu tadi jalan capeknya. Sebenarnya Mbak Diva udah nggak terlalu tekan juga ya. Mungkin Iya. bisa dinyamankan lagi hidupnya atau Sudah. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi dari sini saya sebagai fasilitator. Ya, apapun keputusan kita akan kembali ke Mbak Diva. Jadi saya di sini hanya membantu mengarahkan saja. Mbak Diva setuju? Setuju. Oke. Pada proses kali ini kita hanya memiliki waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, kira-kira Mbak Diva bersedia atau ingin schedule kembali acara Mungkin hari ini aja cukup kayak ini juga? Jadi saya bilang nanti pasti Mbak Diva ada tujuan misalnya berikan bersama saya apa yang membuat Mbak Diva. jadi ibu saya itu akhir-akhir ini bisa dibilang kebelakangan ini itu kayak sering mengatur jadwal kayak gimana saya kerja ya Bu ya. Nah ini tuh ada kelas pagi yang seharusnya tuh nggak terlalu pagi tapi tiba-tiba pagi di kelas pagi. Nah itu jadi kayak saya jadi kesini tuh dari sini tuh kita kuliahan itu kayak izin Itu udah tersedia beberapa waktu ini atau sebelumnya juga begitu? kebetulan kebelakangan ini aja sih sebenarnya Ini karena udah semester gitu ya? iya. Oke, kira-kira apa sih yang ingin Mbak Diva capai dalam kuliah dan juga dalam pekerjaan Mbak Diva? Kalau yang mau saya capai sih ya ingin kayak bisa manage waktunya tuh yang tepat gitu kayak melakukan perkuliahannya bisa maksimal dan bisa melakukan pekerjaannya juga sesuai dengan saya. Berarti kayak 50-50 gitu ya, kuliah juga jalan, kerja juga jalan. Oke, kira-kira apa sih harapan paling penting bagi Mbak Diva sejauh ini?
Kalau harapan saya mungkin ya mungkin bisa melakukan proses perkuliahan ini dengan maksimal daripada sebelumnya gitu ya, dan apa kayak bisa juga melakukan tanggung jawab saya itu dengan baik gitu. Jadi kayak bisa baca banyak tapi tidak merugikan salah satu gitu. Ya, dan juga sudah bilang bahwa kita memiliki harapan bahwa semuanya bisa jalan, bukan hanya salah satu atau mengorbankan salah satunya. Nah, jadi apa sih yang Mbak Citra saya lakukan untuk harapannya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Mungkin sebelumnya saya membuat itu ya kayak gimana kayak memposisikan beberapa tujuan gitu, kayak oke, waktunya kelas jam segini gitu, ntar ada kerjaan di jam segini di hari ini tanggal ini di sini gitu sih. Kira-kira selain kasih waktu, mungkin ada kegiatan apa lagi yang bisa saya lakukan? Ada sih bu, tapi cuma bilang Jadi di mana mau kerja, jam berapa, kuliah jam berapa gitu. Nah, pasti di dalam Mbak Diva itu juga sempat menyebutkan bahwa sempat pagi-paginya mau kuliah. Kira-kira apa sih yang sering Mbak Diva perhatikan pada saat itu? kalau diperhatikan sih mungkin itu lagi sibuk kayak perkuliahannya nggak bisa sih. Jadi kayak jadi kesannya tuh kalau kebetulan kalau jamnya mepet ya udah izin gitu. Jadi kayak jadi salah satunya merugikan gitu kalau jalan maksimal. Padahal saya ini kayak mungkin lawan-lawannya bisa sama jalan maksimal gitu. Untuk berjalannya secara maksimal, gimana sih cara kamu membagi waktu? Itu dari saya ya dari sebenarnya loh kayak misalnya kelas pagi nih ya, kelas pagi itu kan umumnya kelas paginya kelas pagi itu mungkin jam 8 gitu ya. Kita lihat SKS nya dulu, kalau SKS nya jam segini mungkin saya beli, kalau ada kerjaan dari itu ya saya beli tiket bisa sudah kalau sudah misalnya tadi sore hari saya beli tiket gitu ya, terus sampai ujung hari mungkin hampir malam gitu ya. Nah itu saya langsung berangkat ke tempat kerja. Kalau susah tempat kerjanya jauh, kalau tempat kerjanya dekat ya mungkin saya pulang dulu siap-siap terus saya berangkat. Karena mungkin kerja saya tuh di habis isak dulu sampai di malam sampai ajarannya selesai gitu. Kira-kira apa sih pola seperti apa yang mendukung kamu dengan kegiatan menjalankan diri? Mungkin kalau pola yang mau saya buat atau mau saya usahakan ya itu tuh kayak mau saya tuh membuat kayak note di HP. Mereka di HP mungkin digenggam terus ya, jadi kayak terus kalau mau melihat ada kerjaan apa itu kan di handphone juga. Nah itu mau saya buat note kayak situ ada note saya gabungkan kayak karena itu kerja itu kuliah atau sisi ini kerja gitu sebaliknya lainnya ya. Nah itu mau saya gabungkan, jadi kayak di tanggal ini saya kerja, saya kuliah di jam segini. Nah, mungkin kalau di jam yang mepet waktu saya mungkin sebelumnya saya izin ini saya membeli tiket kereta lebih pagi dari sebelumnya saya beli. Jadi kayak oke lah lebih baik saya kurang tidur kayak merawali jam keberangkatan saya sampai Surabaya lebih dahulu daripada kayak saya jadi izin terus gitu. Jadi ya udah mungkin dari sebelumnya mungkin saya pulangnya itu bisa sampai rumah itu kan kalau kerja tuh jam 1:30 ya. Nah mungkin data saya beli yang dari
pagi ya, dari paling pagi itu mungkin jam 4, nah itu sampai Surabaya itu jam 6. Jadi kalau kelasnya setengah 7 atau jam 7 kan mungkin mepet gitu ya. Nah itu ya setidaknya itu saya bisa gitu daripada saya terlambat jauh gitu. Jadi lebih baik saya beli tiket yang misalnya meskipun terlambat dikit gitu. Jadi saya pilih mendaki. Jadi kayak oke lah mau kurang tidur nggak apa-apa meskipun kayak daripada saya melakukan pilihan tertinggal menurutku. Jadi kayak jadi membuat sama membeli tiket yang lebih bagus. Nah, apakah dengan cara tersebut kamu sudah merasa bahwa kamu sudah bertanggung jawab pada pekerjaan kamu dan juga kuliah kamu? Kurang lebih sepertinya bisa ya, tidak. Apalagi itu sudah menurut saya mungkin efektif karena saya balik dari Mojokerto itu kan udah pagi ya, dari tiga kali pagi yang ada di kereta. Nah itu tuh saya lakukan gitu ya. Nah itu setidaknya tuh bisa mengikuti perkuliahan meskipun telat entah 10 atau 15 menit atau 30 menit itu setidaknya saya bisa masuk hadir di kelas meskipun terlambat sehingga tidak tertinggal terlalu jauh gitu. Nah, apa sih perubahan yang mungkin bagi kita itu realistis dan juga apa sih yang akan mengganggu antara kerja dan juga perkuliahan selain apa yang kita sebutkan tadi dengan mungkin dari perubahan itu kayak saya bisa maksimal perkuliahan juga ya. Kan dari situ saya bisa kenapa itu kan perkuliahan saya jadi ikut terus gitu misalnya kayak maksimal pekerjaan saya juga dari tanggung jawab kayak ya bisa dibilang seperti sih. Nah kalau misalnya mengantisipasi keretanya nggak bisa jam segitu mungkin naik bis. Nah itu naik bis yang arah Surabaya kan ada itu yang terus itu naik itu mungkin ntar turun di halte Nangka di halte Kampus Kaji. Menurut badannya sendiri itu apakah sudah maksimal dengan pelindungan seperti itu? Saya usahakan maksimal ya karena ini yang saya pikirkan kayak melakukan berbagai dengan bisa berjalan dengan baik gitu. Kira-kira di Mbak juga sudah mengusahakan untuk kuliah, juga mengusahakan untuk bekerja. Apa sih gimana cara kamu juga bisa membagi waktu untuk belajar? Mungkin kalau belajar yang itu di sela-sela kalau saya nggak kerja atau kalau nggak gitu waktu saya kerja pun mungkin saya bisa belajar kayak membawa laptop ya meskipun bisa dibilang too much tapi ya saya usahain sih tapi kebanyakan dan terlalu seringnya tuh waktu tidak ada kerjaan. Jadi kayak misalnya entah di hari apa di tanggal apa itu nggak ada kerjaan itu baru saya bisa belajar dengan maksimal gitu. Jadi selain kita membuat notes untuk kerja, terus juga mau belajar, mau kuliah gitu. Maka itu hanya ditulis di HP atau Mbak juga membuat buku harian. Mungkin di HP ya, kalau buku harian mungkin tidak. Karena itu lebih dari sebelumnya kayak ya, jadi kalau misal mengajarkannya tuh di buku gitu, buku kalau diarahkan kan setiap saat atau saat itu juga bisa melihat. Oke. Kalau kita tadi kan juga tahu ya bagaimana yang harus dilakukan seperti apa, sikap juga yang harus dilakukan seperti apa. Nah, saya ingin memberikan kontrak perjalanan. Kira-kira kita bersedia atau ingin
bagaimana? Nggak boleh semua rezeki. Oke, jadi bentuk bajunya itu dimana Mbak Diva waktu kecil gitu ya, buat judul hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Jadi kayak tentukan prioritas paling utama Mbak Diva pada saat itu. Misalnya hari Senin Mbak Diva fokus ke kuliah. Nah, kira-kira apakah dengan Mbak Diva fokus kuliah itu sudah maksimal dalam belajar, dalam bekerja juga, apa sudah maksimal itu ditulis, dan itu akan berarti sampai kita pertama kali di depan. Nah, ketika Mbak Diva merasa bahwa itu akan maksimal, kira-kira Mbak Diva programnya seperti apa itu juga ditulis. Jadi untuk sebagai bahan evaluasi juga. Nah, yang mau saya sini Mbak Diva ingin menjelaskan, Mungkin tidak ada sih. oke, kita mau ketemu di minggu depan. Kira-kira Mbak Diva ingin bertemu di hari apa? Mungkin dari yang sama aja ya Bu. Hari Senin. Ya, kira-kira untuk jamnya? Jamnya mungkin sama aja nggak sih? Jam 12 boleh. Hari Senin jam 12 ya. Mbak Diva, saya tahu bahwa kegagalan itu pasti bikin down gitu ya, tapi jangan jadikan kegagalan itu akan membuat Mbak Diva ingin down gitu. Tapi jadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk ditingkatkan lagi. Nah, saya yakin Mbak Diva juga bisa mengatasi semua itu. Saya juga yakin Mbak Diva juga bisa melewati kegagalan itu, karena setiap hidup itu pasti berjalan dengan proses yang berbeda. Terima kasih ya Bu. Dan itu kita ketemu di depan. Terima kasih Mbak Diva sudah meluangkan waktunya kepada saya. Terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu buat mendengarkan cerita saya, sudah mau membantu saya untuk menemukan apa yang terjadi saya juga. Terima kasih Ibu. Saya simpan terlebih dahulu. Terima kasih ya Bu. tugasnya. Iya, siap hari Bu.